kalau kita belanja dengan nilai 1 juta, negara mengambil uang dari kita 100.000, 10% dari 1 juta melalui mekanisme dipungut oleh toko atau tempat di mana kita belanja. Lalu sekarang rate tersebut atau tarifnya dinaikkan menjadi 11%. Jadi kalau kita belanja dalam nilai 1 juta, maka saat ini 110.000 diambil, dirampas dalam tanda petik dari kantong kita oleh negara dengan mekanisme dipungut oleh katakanlah pihak penjual. Itu tidak terlepas dari keputusan politik. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ketiga atau hari keempat bulan Ramadan. Tergantung pada hari apa Anda memulai puasa. Jika Anda mulai pada hari Sabtu, maka ini adalah hari keempat. Tapi jika Anda memulainya pada hari Minggu, maka ini adalah hari ketiga. Bagi saya berharap semoga di bulan suci ini kita semua dianugerahi kesehatan sehingga bisa dan mampu menunaikan kewajiban pada puasa dengan baik. Dan tentu saja kita semua berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mewajibkan kepada kita puasa, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi ujung dari puasa yang diwajibkan kepada kita adalah anugerah takwa. Apa itu takwa? Dalam bahasa sederhana Bang Ica adalah takwa hidupnya nilai-nilai ilahiyah di dalam diri kita, sehingga apapun keputusan yang kita ambil dalam menyikapi setiap respon dalam kehidupan ini, kita selalu menenangkan Allah. Jadi yang memutuskan itu adalah nilai-nilai ilahiyah. Itulah ujung dari bonus jika kita melakukan puasa sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan. Tak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga di dalamnya kita harus mengendalikan segala macam nafsu, keinginan, kehendak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Bahkan sesuatu yang sebenarnya pada hari-hari biasa di luar bulan puasa halal, tetapi di jam-jam tertentu itu diharamkan, atau jika kita lakukan itu bisa membatalkan puasa. Jadi tidak heran kalau setelah puasa, jika puasa kita lakukan dengan benar, bonusnya adalah takwa, karena kita dilatih selama sebulan untuk benar-benar melakukan pengendalian diri dengan tingkat disiplin yang luar biasa. Oke, sobat jelata yang berbahagia, Bang Ica hendak bercerita soal ibadah puasa karena jujur Bang Ica bukan ustadz, orang yang tidak begitu punya kompetensi untuk menjelaskannya. Yang Bang Ica ingin sharing adalah pengalaman yang Bang Ica dan Bung Jela alami, dan tepatnya tanggal 31 Maret 2002 yang berlalu. Jadi pada hari itu Bang Ica dan Bung Jela menghadiri deklarasi satu relawan yang menamakan diri Dunsana Anies, yang orang-orangnya terdiri dari para perantau Minang yang ada di Jabodetabek. Dan Dunsana Anies ini mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Karena Bung Jela dan Bang Ica hadir, maka jelas kami berdua bagian dari deklarator. Ada teman yang bertanya, kok Bung Jela dan Bang Ica sekarang main politik? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kok suaranya atau afiliasinya ke Anies Baswedan? Bagaimana mungkin? Anies Baswedan kan tidak punya partai. Banyak teman-teman yang bertanya kepada Bang Ica maupun Bung Jela. Nah, pada kesempatan ini Bang Ica ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan teman-teman tersebut. Nomor satu, soal politik. Ya, sebenarnya politik itu kan sesuatu yang wajib, harus kita mengambil porsi, mengambil partisipasi di dalamnya.
Karena sebagai negeri demokrasi, apapun yang ada dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang besar atau kecil ada influence politiknya. Katakanlah misalnya soal yang kemarin ribut, langkanya minyak goreng di pasaran. Itu tidak terlepas dari soal keputusan politik. Bagaimana CPO yang merupakan sumber dari minyak goreng nabati yang asalnya dari sawit itu karena harganya mahal di luar negeri diekspor, sehingga akibatnya adalah apa? Terjadi kelangkaan di dalam negeri. Kelangkaan di dalam negeri juga disebabkan oleh disparitas harga yang demikian tinggi, sehingga kalau ada keinginan politik untuk mengatur, tentu apa yang kita alami, kelangkaan, tidak akan terjadi. Banyak cara sebenarnya untuk mengaturnya. Dan yang punya otoritas dalam mengatur adalah pemerintah. Jadi kalau kemarin berlarut-larutnya kelangkaan, CPO, dan terakhir telah banyak di pasaran tetapi dengan adjustment harga yang amat tinggi, itu tidak lepas dari keputusan politik. Lalu kita ambil contoh lainnya adalah soal bagaimana misalnya harga yang kita bayar di supermarket, katakanlah kita belanja di mall atau di segala macam, untuk produk-produk yang ada komponen PPN-nya atau produk yang tidak bebas dari PPN, selama ini kita bayar 10%. Kalau kita belanja dengan nilai 1 juta, negara mengambil uang dari kita 100.000, 10% dari 1 juta, melalui mekanisme dipungut oleh toko atau tempat di mana kita belanja. Lalu sekarang rate tersebut atau tarifnya dinaikkan menjadi 11%. Jadi kalau kita belanja dalam nilai 1 juta, maka saat ini 110.000 diambil, dirampas dalam tanda petik dari kantong kita oleh negara dengan mekanisme dipungut oleh katakanlah pihak penjual. Itu tidak terlepas dari keputusan politik, yaitu persetujuan antara pemerintah dengan parlemen. Demikianlah hampir semua hal-hal yang menyangkut hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur pun keamanan kita itu tidak lepas dari politik. Jadi adalah sangat masuk akal kalau kita berpartisipasi, turut serta dalam politik. Itu lebih kurang alasannya. Dan memilih pemimpin adalah salah satu partisipasi kita dalam politik. Kalau selama ini katakanlah kita aktif ikut di pemilu-pemilu sebelumnya, itu datang ke TPS lalu memilih calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD, DPD, itu bagian dari partisipasi politik kita. Dan Bang Kica sudah lakukan itu gitu. Tetapi sekarang Bang Kica mengambil intensi yang lebih, yaitu bukan hanya mendatangi bilik-bilik suara, tetapi di awal-awal agar sirkulasi khususnya di level presiden, orang nomor 1 yang menentukan arah kebijakan di Republik ini untuk 5 tahun ke depan. Bang Kica tak hanya lagi terlibat di bilik suara, tetapi sekarang di hulunya lagi berinisiatif memberikan perhatian yang khusus untuk mengatakan kepada dunia, kepada orang banyak, khalayak banyak, bahwa aku mau presidenku adalah Pak Anies Baswedan. Ini bagian dari ikhtiar yang dilakukan di hulu. Jadi Bang Kica akan mengkampanyekan, akan mensosialisasikan siapa itu Tuan Anies Baswedan. Bang Kica berharap akan menjadi gelindingan bola salju sehingga didengar oleh para katakanlah partai politik, oleh masyarakat luas. Dan tentu Bang Kica berharap dengan makin banyaknya orang mengenal Anies, makin meningkat elektabilitasnya, makin meningkat popularitasnya, sehingga sangat layak untuk diajukan oleh partai politik atau kumpulan partai politik
karena mereka berharap bahwa dengan menjagokan Anies Baswedan maka efek ekor jas itu akan mereka dapatkan. Ekor jas dalam istilah politik adalah efek dari popularitas seseorang yang bisa menarik popularitas orang atau kelompok lainnya dalam satu partai. Lalu teman-teman bertanya, kenapa Bang Kicca memilih Anies Baswedan atau mencalonkan Anies Baswedan? Maksudnya Bang Kicca dan teman-teman. Kan banyak pemimpin lain yang juga saat ini namanya lagi rising. Baik itu adanya deklarasi dari beberapa kelompok masyarakat atau hasil survei yang kita lihat 3 besar 4 besarnya berputar antara orang-orang yang itu saja, katakanlah Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Lalu kenapa kenapa Anies yang dipilih? Tentu ini didasarkan oleh analisa yang mendalam dari Bang Kicca dan teman-teman. Diperbandingkan antara satu calon dengan calon lainnya dari segala segi, dari segala sisi, dan bagaimana pas performanya sebagai pejabat publik. Dan akhirnya keluarlah bahwa Dun Sana Anies sepakat bersikukuh untuk melakukan ikhtiar mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai calon presiden kita di 2024. Untuk simpelnya Bang Kicca mau coba uraikan kenapa harus Anies gitu ya. Bang Kicca mau coba meringkaskan berdasarkan katakanlah filosofi yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita di Jawa sini, tetapi sebenarnya dalam ilmu modern filosofi ini juga berlaku. Bagaimana orang memilah seorang pemimpin, yaitu hanya dengan 3 kriteria yang lazim kita kenal dengan bobot, bibit, bebet. Ya, Bang Kicca mencoba deskripsikan kenapa Anies. Pertama dari sisi bobot. Bobot itu kalau kita tafsirkan itu adalah kapasitas. Banyak cara orang atau kriteria yang dipakai orang dalam mengukur kapasitas seseorang. Tetapi untuk pejabat publik, Bang Kicca cenderung menggunakan kriteria 1 pendidikan, kriteria untuk mengukur kapasitas orang ya, bobot ya, pendidikan. 2 adalah pengalaman berorganisasi, kapasitas leadership. Jadi pertama pendidikan, kapasitas intelektual. 2 pengalaman organisasi, kapasitas leadership. Yang ketiga mungkin pengalaman dia di profesional, di karir profesional, ya kan. Yang keempat barangkali juga adalah katakanlah personal, ikhtiar personal dia yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi 4 hal tersebut. Nah, dari sisi kapasitas intelektual tentu kita mengukurnya dari pendidikan, apa pendidikan tertingginya. Nah, dan kita tahu bahwa Anies Baswedan ini dari SMP, SMA, kuliah itu dia selalu menjadi bintang kelas, dan pendidikan terakhirnya adalah S3 di Amerika Serikat. Jadi kalau dari sisi kapasitas intelektual, Anies Baswedan ini udah berada pada pemuncaknya intelek, yaitu S3. Jadi nodop lah, nggak bisa diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwa Anies ya sudah mencapai paripurna dalam pendidikannya. Lalu yang kedua, kapasitas leadership. Kapasitas leadership dilihat dari katakanlah pengalaman organisasi yang pernah dia jalani, dan tidak terlalu sulit bagi kita kalau lihat di katakanlah kita googling, kita cari tahu tentang Anies Baswedan, maka sangat kaya pengalaman beliau dalam berorganisasi, mulai dari organisasi intrasekolah dari SD, katakanlah dia sudah dari SMP, SMA dia sudah aktif lah berorganisasi di OSIS. Lalu waktu kuliah di Gajah Mada, beliau adalah salah seorang ketua senat di fakultasnya. Ketua senat loh friend, itu tidak gampang. Lalu beliau juga waktu SMA itu lulus dalam program pertukaran pelajar, yang salah satunya pasti soal leadershipnya yang diuji di sana. Lalu beliau juga aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam dan aktif dalam pemberdayaan atau membela masyarakat kecil. Jadi dari sisi leadership tidak dapat diragukan lagi, pengalaman
berorganisasi Anies Baswedan menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang punya kapabilitas dalam memimpin. Lalu dari sisi karir atau profesi, beliau adalah seorang dosen, pengajar, dan ujung dari karir profesional dia adalah menjadi rektor termuda itu di Universitas Paramadina. Rektor termuda, guys. Artinya dari sisi karir profesional, Anies adalah orang yang punya kapasitas mumpuni. Lalu Anies juga banyak melakukan inisiatif yang sifatnya memberdayakan masyarakat, dan salah satu yang Bang Kica tahu itu yang sampai saat ini masih jalan adalah Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar adalah satu organisasi yang mendedikasikan diri mengirimkan tenaga pengajar handal ke pelosok-pelosok Nusantara. Dan ini luar biasa terobosannya dari sisi masyarakat atau katakanlah sekolah pelosok yang didatangi. Mereka mendapatkan darah-darah segar yang memberi pengajaran kepada anak-anak mereka di masyarakat tersebut. Dan dari sisi anak-anak muda yang fresh graduate, yang pintar, yang darahnya masih seger, mengajar di pelosok negeri ini adalah bagian dari bentuk pengalaman yang menempa hidup mereka, lebih mencintai Indonesia, dan lebih bertanggung jawab bahwa ada ketimpangan di luar sana yang harus secara bersama kita benahi. Jadi itu kajian Bang Kica dengan teman-teman dari sisi bobot kapasitas. Tentu ada lagi yang lainnya, bahwa Pak Anies ini kan saat ini adalah gubernur DKI. Jadi kapasitas dia sebagai pejabat publik bisa kita lihat, bisa kita jejak, bisa kita ikuti. Dan menurut Bang Kica, kita ambil contoh dari sisi pertanggungjawaban keuangan, bahwa selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, itu opini atau pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan BPK terhadap laporan keuangan Pemda DKI adalah wajar tanpa pengecualian, sesuatu yang tak pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Tetapi oleh Anies Baswedan 4 tahun berturut-turut BPK memberikan opini WTP. Ini suatu capaian yang luar biasa. Lalu untuk sisi-sisi lainnya, mungkin puluhan awards yang diberikan oleh katakanlah lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, baik di dalam atau luar negeri, cukuplah menjawab bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan itu mendapat banyak penghargaan, diakui oleh banyak pihak. Lalu kita bisa juga lihat kalau kita keliling Jakarta, ada banyak perubahan di Jakarta. Ada trotoar yang begitu nyaman untuk dijalani, ada transportasi umum yang begitu nyaman untuk dinaiki, ada taman-taman yang luar biasa nyaman untuk dikunjungi, lalu ada stadion yang Jakarta Internasional yang menjadi salah satu dari 8 stadion yang termodern di dunia. Bukankah itu suatu capaian yang patut kita puji? Dan terlepas dari semua capaian-capaian tersebut, yang membuat kami dari kelompok Insan Anies relawan itu makin kepincut dengan Anies Baswedan adalah soal keluhuran budi, kebesaran hati beliau, bahwa apapun yang beliau peroleh, beliau tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah prestasi. Tidak pernah. Beliau selalu berkata bahwa apa yang dicapai di Jakarta saat ini adalah satu sustainability dari pemerintahan sebelumnya, lalu satu partisipasi aktif dari masyarakat DKI, dan tentu saja kerja-kerja dari para aparatur Pemda DKI. Itu adalah satu keagungan, keluhuran budi pekerti yang luar biasa, mengakui bahwa apa yang beliau capai adalah kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, kemudian partisipasi dari masyarakatnya, dan kerja keras dari aparatnya. Luar biasa Anies Baswedan. Itu dari sisi bobot. Lalu dari sisi bibit, kalau dari sisi bibit, ya semua kita barangkali sudah tahu bahwa Anies ini adalah cucu dari pahlawan nasional yang
bernama Abdul Rashid Baswedan, AR Baswedan. Itu seorang wartawan yang di awal-awal kemerdekaan beliau ini bersama dengan Haji Agus Salim memberi keyakinan kepada negara-negara Timur Tengah atau memberitakan atau meyakinkan bahwa Indonesia telah merdeka. Pak AR Baswedan ini adalah seorang wartawan yang sampai akhir hayatnya hidup di Jogja dan menekuni atau konsisten menjadi seorang wartawan. Dan Anies kecil sering sekali berdiskusi dengan kakeknya. Jadi dari sisi bibit tidak ada yang diragukan dari Anies Baswedan. Di darah beliau mengalir darah pahlawan. Dan tentu seorang anak pahlawan atau cucu pahlawan, keturunan pahlawan tidak akan pernah mengkhianati apa yang telah diperjuangkan kakeknya. Lalu dari sisi Bebet. Bebet ini kan kalau Bang Kica bisa tafsirkan itu kan adalah tampilan. Ya, siapa yang meragukan tampilan atau sosok Pak Anies ini? Beliau keren, beliau gagah. Lalu dari sisi tampilan cara dia berbahasa, penguasaan kosakata, pilihan diksi, gaya bicara, luar biasa tampilannya. Dan beliau juga fasih dalam berbahasa Inggris. Dan beliau juga sangat katakanlah keren kalau berpakaian, berjalan, dan segala macam. Jadi dari sisi bobot, bibit, bebet, Pak Anies Baswedan seng ada lawan. Karena itulah Bung Sana Anies, Bang Kica dan teman-teman memutuskan untuk mengikhtiarkan Pak Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden di 2024 dan berdoa agar jika beliau masuk di kontestasi bisa memenangkan kontestasi tersebut sehingga beliau menjadi pemimpin kita di 2024-2029. Jadi mari teman semua kita berpartisipasi politik, tidak hanya sekedar suara, tidak hanya sekedar mencoblos di bilik suara. Mari kita ke hulunya lebih jauh lagi, mencari calon pemimpin kita di tingkat presiden. Kita bergerak dari hulu, kita tidak terima bersih dari para oligarki, tidak. Kita coba sekarang menyuarakan apa yang kita inginkan agar sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan dengan sehat, dengan baik, dengan jernih, sehingga Indonesia ke depan bisa lebih maju lagi. Demikian kicau pendek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.